Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News NTV bersama saya Desmond Chandra. Malam ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers atas perkembangan terkini penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus Gregorius Ronald Tanur. Kita akan langsung saja bergabung pemirsa di Kejaksaan Agung. Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi dimaksud, penyidik menemukan ada keterlibatan seseorang atau pihak dalam perkara ini setelah ditemukan ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti, dan nanti Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan. Yang kedua, bahwa perlu kami sampaikan, penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Oleh karenanya progres akan terus disampaikan, dan hingga saat ini baru 25 orang saksi yang diperiksa, tetapi ditemukan ada keterlibatan seseorang, maka pada malam hari ini tentu kita dengarkan apa dan bagaimana substansi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Untuk itu kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, Ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta
yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa Ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah. Jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di Jalan Kendal Sari Raya nomor 51 garis datar 52 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini. LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kemudian kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB. Dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Terhadap tersangka MB telah dilakukan penahanan
selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MW ya, bukan MB, MW. Ya, supaya tidak salah tulis ya, MW. Ya. Oke. Nah, jadi kalau M-nya ini W dibalik dia, ya. Baik. Jawab pos. Ya, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa isu penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, saya jawab tidak ada, tidak benar. Kemudian untuk uang 3,5 miliar, tadi saya sampaikan bahwa 1,5 miliar berasal dari Ibu tersangka, maaf Ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab, sudah lama saling berkenal, ya sudah kenal sudah lama, karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah, sehingga yang aktif itu ibunya, ya itu. Uang dari mana? Ya uang tentunya ya uang mereka, ya uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha jarang di Surabaya. Ya. Silakan.
apakah dalam putusan di PN Surabaya ZR ini juga sudah mendapatkan fee-nya begitu terkait pengaturan atau pertemuan antara LR dengan hakim di PN Surabaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kemarin kan disebutkan bahwa si ZR ini untuk kasus yang di kasasi MA juga sudah menerima biaya 5M untuk hakim MA dan 1M untuk sebagai fee imbalannya. Apakah sudah diketahui dana 6 miliar ini juga dari ibunya Ronald Tanur atau tidak, seperti apa? Terus yang ketiga itu kan pada saat konferensi pertama kali kan disebutkan bahwa penyidik menyita total 20 miliar dari ketiga tersangka hakim dan tersangka Richard Ahmad. Apakah artinya ada uang-uang itu semuanya uang suap atau masih didalami juga atau seperti apa? Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa LR minta tolong kepada ZR. Jadi mereka sudah juga berteman lama juga itu. Terkait dengan perkara Ronald Tanur di mana LR sebagai lawyer atau penasihat hukum. Apa maksud dan tujuannya? Karena LR ini kenal dengan pejabat di PN Surabaya. Sehingga lewat ZR tadi maksudnya supaya bisa ketemu, bisa minta dipilihkan majelis. Itu ya yang pertama. Yang kedua, untuk uang yang 5 miliar ya yang disampaikan LR kepada ZR untuk kasasi berdasarkan pengakuan dari LR itu adalah uang dari dia. Namun demikian tetap kita dalami. Ya, ini penyidikan terus berjalan. Kita ingin tahu jelas dan pasti tentang kasus ini sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Itu ya, jadi sabar. Pasti nanti kita kasih tahu perkembangan berikutnya. Sampai saat ini sebatas permintaan tolong. Ya. $20M itu penyitaan dari 4 tersangka. Ya, ini sedang kita dalami, ini uang apa saja. Ya, oke, baik, masih ada? Silakan. Dari mana, Mas? Apakah ada komunikasi ZR dengan ketua PN? Ini, apakah ada komunikasi antara ZR dengan ketua PN untuk pengurusan hakim-hakim tadi? Ya, Mas, ya? Pengaturan majelis ya. Jadi ZR ini hanya mengenalkan, ya. Selebihnya ZR tidak ikut di dalam pelaksanaan maupun pengurusan yang ada di Surabaya. Jelas ya?
Ya, mengenalkan dengan pejabat yang ada di Surabaya, di BN sana. Ya, Pengadilan Negeri BN. Ya, ya. Oke, masih? Oke? Hah? Boleh. Banyak juga nggak apa. Banyak juga boleh. Fikar Zarov ini kan di rumahnya Zarov kan ini ditemukan 1 triliun Pak di rumahnya. Nah mungkin sudah ingat beliaunya dari perkara-perkara mana saja uang itu didapatkan atau memang sudah pikun Pak sehingga Jagung tidak bisa mendalaminya lagi. Ya, ya, cukup. Jadi 920 miliar kami tanyakan, penyidik tanyakan, dan sampai saat ini karena duitnya banyak sekali, masih belum selesai. Ya, sabar. Orang namanya sudah terlalu lama, terlalu banyak, jadi perlu mengingatkan kembali. Ya, sabar. Yang pasti kita tanyakan, yang pasti kita periksa yang bersangkutan. Dari mana uang itu dan untuk apa? Ada identifikasi terhadap 150 miliar yang menjadi bagian dari 1 triliun itu Pak atau gimana? Pokoknya semuanya kita tanyakan uang itu dari mana. Ya, saya juga tidak mungkin memaksa dia harus ngaku dari si A si B. Nanti pasti akan kita sampaikan. Nah, Mbak itu tadi udah sejak lama tuh. Ya, untuk malam ini kita konfes terkait dengan perkara yang di Surabaya. Ya, perkara ini kan ada dua, satunya di kaitan Jakarta, yaitu kasasi. Saya sampaikan siapapun yang terlibat dalam perkara ini pasti nanti akan kita mintai keterangan. Ya, Yang dari Tempo depannya. Oh sama. Lain kali apa? ya. Kita sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan. Ya, tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, sabar. Kita sudah minta. Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka. Kita sudah lakukan, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di bawah Kasubdit penelusuran aset di Jampitsus. Semua kita lakukan secara maksimal. Nusantara, silakan. Ya. Jadi MB setengah jam yang lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat, pihak lain yang terkait. Ya, saya sampaikan sekali lagi, siapapun yang terkait dalam perkara korupsi ini nanti akan kita mintai keterangan. Sejauh mana keterlibatannya nanti akan kita tanyakan. Tidak menutup kemungkinan perkara ini nanti
sepanjang cukup alat bukti, seorang yang ikut melakukan perbuatan pidana akan kita mintai pertanggungjawaban secara hukum. Ditahan, tahan ya. Udah? Soal kedatangan tim internal dari MA mungkin Pak, koordinasi pemeriksaan terhadap Apa yang mau ditanya sih? benarkah kedatangan tim internal itu dan mungkin bagaimana koordinasinya biar apa yang dilakukan di MA tidak juga mengganggu penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Agung begitu Pak? Ya. Iya. Hari ini tadi siang sampai sore itu tim pemeriksa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, dari Ketua Muda Pengawasan datang di Kejaksaan Agung, datang di Picus. Tetapi kita hanya memfasilitasi, menyediakan tempat dan mengundang atau memanggil tersangka YR. Kenapa? Karena yang bersangkutan dalam status tahanan penyidik. Apa isinya? Kami tidak ikut di dalam itu karena itu urusan internal Mahkamah Agung. Ya, silakan nanti ditanya ke Mahkamah Agung. Ya, kira jelas itu. Masih ada? Enggak, ini dulu. Maksudnya jangan besok kok ada lagi pertanyaan gitu ya kan? Nah, kalau bisa malam ini pertanyaan yang kalau udah oke? Cukup ya? Cukup? Cukup. Ya. Baik, cukup. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media untuk sudah berlelah-lelah ya. Memang agak terlambat karena harus ada koordinasi dengan di Jawa Timur ya. Mengenai video barangkali nanti ini sedang disusun, bukan disusun ya, sedang dikirim, nanti bisa dibagikan kepada. Yaitu tadi konferensi pers oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan suap untuk pengurusan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur dengan hasilnya menetapkan orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur dengan inisial MW sebagai tersangka setelah pihak penyidik telah mengantongi 2 alat bukti yang cukup adanya tindak pidana suap atau gratifikasi.